banyak hal bisa terjadi dalam permainan airsoft gun. Ya mungkin seperti jatuh, seperti tertembak di bagian-bagian tertentu yang kita nggak bisa duga. Ya anggap aja lah sebuah apes, walaupun kita dalam permainan airsoft itu sendiri sudah menggunakan safety, sudah waspada terhadap wilayah atau landasan-landasan yang mungkin itu cukup berbahaya jika kita lalui. Ya namanya apes, kita nggak bisa nebak, kita nggak bisa kira kapan apes itu datang. Kayak video yang berikut ini yang bakal gua reaction. Jadi ada 5 tragedi kecelakaan dalam permainan airsoft gun. Tapi tetap kita dalam bermain airsoft itu harus mengutamakan safety, mengutamakan keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang lain. Pakai perlengkapan safety yang cukup aman untuk diri kita sendiri dan waspada terhadap pijakan-pijakan kayak misalnya kalau misalnya kita main di woodland, kalau misalnya kita main di urban itu kan pijakan-pijakannya banyak yang nggak bisa kita kira gitu, kayak lubang atau batu yang besar atau kawat paku segala macam. Ya tetap aja kita harus tetap waspada, jangan sampai lengah. Kita kan cari have fun dalam main airsoft itu, bukan cari masalah. Jangan sampai ketika kita lengah, ketika kita tidak waspada dalam bermain airsoft dan terjadi hal yang tidak diinginkan sama kita dan akhirnya kita nggak bisa meneruskan hobi kita lagi karena hal kecil kayak kewaspadaan atau keselamatan kita nggak diperhatikan. Jangan lupa pakai Google karena mata nggak ada gantinya, nggak ada yang jual serep. Kalau udah kena bisa, ya jangan sampai kena ya. Penting safety aja, keutamaan mata. Oke, lanjut aja, kita lihat video pertama. Top 5 most tragic airsoft injuries. 5 Asian with head. Hey, open up, quick here. Take his arms, bro. Stay calm. Stay calm. Not you. Take this fucker off here. Hey, I'm on your phone. Tiba-tiba udah terkapar di jalan ya. Chill out, guys. Temen-temennya pada panik. You're good, bro. This is fine. Nice, relax. Stay still. Just chill. Breathe. Everyone back up and let him fucking breathe. His arm's broken. He ain't gonna do nothing now. Udah deh, pakaiannya udah lengkap banget itu. Safety gearnya itu sudah bisa dipastikan lah ya. Safety gearnya, cuma ya kalau kita bicara apes ya mau gimana? Oke, kelihatan. Ya tangannya diperban ya, disanggah tangannya. Tangan kirinya. Dia kayak kesakitan. Tapi di video ini nggak ada teksnya, maksudnya ngejelasin tentang video ini kenapa orangnya bisa jatuh atau bisa itu karena kenapa, nggak dihitung. Mungkin gue bisa menebak di video pertama ini kemungkinan dia jatuh atau tersandung jatuh dan tangannya menahan bodinya dia menyentuh aspal dan mungkin kesleo atau terkilir lah gitu kali ya. Dipincang loh jalannya. Oke, dibantuin temennya. Bagus nih. Support buat teman-teman satu hobi itu harus support. Oke, dinaikin di mobil ya. Okay. Hey, get his bad seat. Oke, jadi mungkin ya kalau bisa gua tebak ya mungkin dia lagi lari atau lagi ngeras gitu kan, terus kesandung trotoar karena itu fieldnya bisa kita lihat itu fieldnya urban ya kalau bisa gue bilang, karena ada itunya, ada apa namanya kayak perumahan gitu, terus ada tanah lapang, ada aspal juga, jalan raya gitu ya, bisa gua anggap itu urban kali ya, desert urban kali.
kemungkinan dia jatuh lagi lari dan tangan kirinya itu dia menahan beban ketika jatuh, ya refleks kali ya, akhirnya ngebentur langsung ke trotoar dan mungkin keseleo. Oke, kita lanjut. Oh, ini videonya mundur ya, jadi dari kelima, keempat, 3, 2, 1. Tadi yang kelima, sekarang video keempat kita. Tembus ya boy. Yep. Are you recording? Yep. BB masuk ke kulit gitu. Oke, jadi kalau dilihat sekilas nih, sebelum lanjut, dia kayak ada bekas tembakan di bagian pipi dan itu ada merah juga. Ya kemungkinan dia tertembak. Terus dia kayak megang entah cutter, entah pecahan kaca. Kayaknya sih cutter ya, dia ngerobek sedikit demi kulitnya dia buat ngeluarin mungkin BB-nya dikeluarin sama dia. Jadi buat teman-teman yang misalnya nggak kuat melihat kayak gini-ginian, bisa ditutupin aja. Oh yeah, I can see it. God dang. You see it? Not yet. Dia pakai cutter itu boy, Bener dong. kulitnya. Oh yeah, son of a Oh yeah. dude. Oke, BB-nya That's belum not Holy keluar ya. It's coming out low. Kayak mencet komedo anjir. Don't let it hit you, Bark. It'll stick in your face. Komedo BB gitu. Oke, dipencet sambil I cannot believe that man, that thing went. See, I wouldn't do well if I got shot in the face by some little snotty-nosed kid. God! Damn, get it on his BB-nya loncat. Dang. Holy shit! Let me see, Rich. Hey, you got a big you got a big moon crater in your face now, brother. Son of a bitch! I hope I got every bit of that coming out. Ketawa bos. Holy shit, dude! Gak sakit apa ya? Mungkin gue sih belum pernah ngalamin ya, misalnya kena tembak terus BB-nya masuk ke dalam kulit. Itu gue belum pernah ngalamin. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah kena tembak terus BB-nya masuk ke kulit, mungkin bisa diceritain di kolom komentar di bawah gimana rasanya gitu. Soalnya aku ngeliat dia nih, si Om ini kayak happy banget ya. BB masuk terus dikeluarin, dia kayaknya ya udahlah santai aja gitu kan. Sakit apa enggak gitu, gue penasaran. Ya tapi jangan sampai lah ya. Ini juga bisa jadi karena menurut gue gimana ya, FPS sih berpengaruh. Terus juga ada faktor dari jarak tembakan yang mungkin dia terlalu dekat dengan FPS gede, dia nembaknya dekat terus arahnya ke bagian yang kulit tipis ya, maksudnya bagian wajah ini kan kulitnya tuh nggak setebal kayak tangan kita, kayak kaki gitu kan. Bagian wajah ini emang tipis, jadi dengan FPS yang mungkin besar terus nembak ke arah wajah dari jarak dekat, ya kemungkinan besar bisa masuk ke dalam BB-nya. Kalau bisa, gue saranin pakai Google yang full face. Jadi kayak yang ngelindungin satu muka lu. Kalau misalnya bagian badan, tangan, kaki itu terserah lu lah, lu mau lindungin apa enggak. Itu juga kan kulitnya, bagian kulitnya kan tebal, kaki, tangan kan, nggak kayak wajah ini kan kulitnya tipis. Ya kalau bisa wajah lindungin pakai Google yang full face. Dan Google full face-nya juga harus yang benar-benar pasti, yang sudah dites tembak itu nggak gampang rusak gitu, nggak gampang tembus. Karena ada beberapa Google full face itu yang ketika dites itu Google-nya kacanya itu tembus. Makanya kalau bisa cari rekomendasi dari teman-teman yang udah pernah pakai Google ini, ditanyain ke grupnya, ke grup WA, grup Facebook, grup mana aja, tanyain
demi kepentingan safety kita juga kan. Mungkin agak mahal dikit atau mau cari alternatif murah tapi udah pasti aman, itu pun nggak masalah. Lanjut video ketiga ya bro, Winson ONG. Oke, dia main di gedung kosong di lantai 2 ya kayaknya ya. Oke, ada yang kena hit. Oh. Cut. Man, okay? Oh, sorry. Jatuh boy. Kaki oke lah. Dari lantai 2 ke lantai 1 loh. Dan itu bawahnya kayak mungkin kayu-kayu ya, kayu-kayu bekas. Triplek kali ya, triplek itu. Dari lantai 2 loh. Ini kayak bekas gedung kosong, terus dia kayak dia tuh kayak jatuhnya di bagian lift yang belum jadi kayaknya ya. Itu kayaknya bakalan jadi lift, cuma karena gedungnya juga terbengkalai dan belum jadi, akhirnya kosong ke bawah. Jadi kita terus dulu. Jap. Mari. Saya cek. You okay? Ceasefire. Oh, masih ada yang main. Okay, let him rest. Come on, slowly. Come. Break this one. Syukur aja ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya try moving or coba gerak. masih bisa berdiri, Boleh. kakinya lagi dicek gimana kira-kira kondisinya. Kayaknya sih nggak apa-apa ya, agak pincang sedikit. Masih untung dari lantai 2 ke lantai 1 loh. Coba misalnya lu main di gedung kosong dan pakai lantai 3, itu bisa, aduh, nggak bisa dibayangin kalau misalnya jatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Oke, inilah kayak misalnya tadi di awal gue bilang kayak mungkin bicaranya apes kali ya, kalau misalnya kita udah pakai safety gear, udah benar safety, Google, knee pad, elbow pad, segala macam. Tapi kalau misalnya kita bicara apes kayak misalnya nggak waspada terhadap landasan yang kita injak, nggak waspada terhadap ya hal-hal sepele yang kita anggap oh ya udahlah lewatin aja gitu kan. Itu kalau misalnya kita apes ya kejadian bisa kayak gini. Apalagi mainnya di gedung, dan kadang kan airsofter itu ya kayak kita tuh kalau ngelihat gedung kosong itu bawaannya pengen sukir aja, nggak tahu itu misalnya belum dikelola sama pihak teman-teman airsofter, bagian mana aja yang harus ditutup, yang nggak boleh dilewatin. Tapi kita kan bawanya pengen main aja, ya udah main aja lah ya kan, buat iseng-iseng daripada gedung yang nggak kepake. Terus gedungnya juga feel-nya enak nih untuk main nih, bisa main sekian hari juga. Ya bisa jadi hal kayak gini tuh sangat mungkin terjadi. Ya, intinya untuk teman-teman yang main di gedung kosong misalnya, main cuma-cuma gitu, kayak oke lah nih gedung kosong kita pakai, tapi tetap jaga keamanan tanpa kita tahu bagian mana aja yang mungkin ada lubang, mungkin itu triplek yang nggak bisa kita injak, atau bagian mana yang rapuh, kalau kita senderin bisa jatuh gitu misalnya. Itu harus hati-hati lah. Beda kalau kita main di gedung yang memang sudah dikelola kan, fieldnya sudah dikelola, itu kan pasti safety-nya juga terjamin. Kalau dari video ini gue lihat memang gedung kosong doang, kayaknya sih dia dari komunitas airsoftnya itu udah kita pakai, kita main di sini, kita coba main di sini, mungkin kayak gitu ya. Jadi keamanan fieldnya itu sendiri belum terjamin, dan hal ini tuh terjadi, salah satu teman jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 loh. Bayangin kalau di bawah itu triplek kayu, kita nggak tahu itu ada pakunya atau enggak kan, atau sarang ular. Coba bayangin
bahaya men, fatal men. Kita tuh main airsoft pengen happy, bukan pengen cari masalah. Apalagi sampai kita nggak bisa nerusin hobi kita main airsoft kan, itu jadinya nggak asik. Oke, lanjut video kedua, BBR Milsim. Apa nih BBR Milsim? Okay, don't worry, don't Ini get ada. Oke, ini robek. No, you're good. Go one of the rep. Go one of the All right, let's go. We gotta get a rep to her now. Get a rep. Get a rep. Now, someone Ini run. lagi coba manggilin ya. Rep. Lagi manggilin How this happen? wasit. Okay, we need to carry her. Jadi ini perempuan yang lagi luka, ini perempuan. That needs stitches. Now move him actually. Kalau lihat di dengkulnya tuh kayak robek gitu ya, kayak ada luka sayat gitu, kebuka gini dia. Kemungkinan dia antara jatuh dari bangunan yang ada di situ tuh, atau dia nggak sengaja nyentuh kayak seng atau plat apa di bangunan itu, di obstacle itu yang bikin dengkulnya robek gitu. Dan dia nggak pakai knee pad ya, knee pad yang nggak dipakai, elbow padnya juga nggak dipakai. Kalau seandainya pakai knee pad, mungkin hal ini bisa diantisipasi. Move him actually. That needs stitches. Yo, lagi coba pertolongan pertama kayaknya. Lagi manggil Tell him to get the first aid kit. referee, wasit. Let's go. Oh, careful. Don't bend it. Don't bend it. Don't bend it. All right. Hey guys. Are you good, man? I'm gonna let go first. You sit down on your left cheek. Got it? Oh, udah masuk safety zone ya. Black bag underneath floor bench. Go get it. Oh, udah. Kayaknya mulai ngajar. Mulai kesakitan kayaknya. Dia lagi di pertolongan pertama, pakai P3K seadanya. Di perban ini fatal banget sih ya. Hal-hal kayak gini bisa diantisipasi sih, kayak misalnya dari kewaspadaan kita, itu kita bisa antisipasi hal-hal kayak gini dari kewaspadaan kita, kehati-hatian kita, keamanan self figure kita, itu bisa diantisipasi. Tapi kembali lagi bicaranya apes, kalau apes ya kita mau bilang apa kalau apes ya kan. Ya semoga teman-teman airsofter yang main di gedung-gedung, di woodland, di urban itu tetap aman, terkendali ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Kita kan cari happy main airsoft. Oke, lanjut video pertama dan terakhir. Ini ada di Fox Airsoft. Nah, kayaknya video pertama dan video terakhir tadi yang peringkat pertama itu kayaknya nggak bisa ditampilin. Kalau gue baca deskripsinya sih linknya hilang ya, jadi videonya mungkin di take down dari YouTube, jadi linknya hilang aja. Jadi itu ada 4 ya, kira-kira 4 video yang udah gue reaction. Ya intinya sih dari video-video kejadian main airsoft ini, yang utama sih safety gear, keselamatan diri kita dulu. Yang utama bagian mata, kita harus pakai Google yang udah pasti bagus, yang udah pasti aman dari hantaman BB dengan FPS yang sesuai regulasi. Terus yang kedua, gear kita kayak misalnya pakai baju, rompi kalau perlu, terus pakai sepatu boot, jangan nggak pakai sepatu juga ya. Terus pakai knee pad, pakai elbow pad, ya macam-macam lah. Terus ada kewaspadaan kita ketika kita main di satu field yang misalnya kita nggak kenal bagian mana yang boleh, yang tidak boleh, yang bahaya, yang nggak bahaya, itu kita harus waspada. Ya intinya itu sih. Jadi keep safe aja. Dan buat teman-teman yang mungkin unitnya pengen berambisi punya FPS yang gede-gede banget, yang besar untuk mengambil jangkauan yang jauh dengan misalnya nembak kaleng itu bisa tembus, ekspektasi jangan terlalu besar lah. Maksudnya main airsoft itu kan biasanya di setiap event ada regulasi ya. Kalau misalnya merasa FPS-nya over, mending nggak usah dibawa, taruh rumah aja atau di downgrade di FPS yang mengikuti regulasi, sesuai dengan regulasi. Oke, itu aja tadi 4, totalnya 4 ya. Tadi kirain gue ada 5, totalnya 4 video yang udah gue reaction tentang
kecelakaan dalam permainan airsoft. Oke, terima kasih. Dan gue juga mau terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Doba Airsoft, yang udah subscribe. Sampai ketemu di video lainnya. Salam Airsofter Indonesia.